Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Jadi mungkin aku perkenalan diri dulu, soalnya ini kelas pertama aku bareng kalian. Kenalin, nama aku Laila Intan, atau biasa panggilannya Intan aja. Aku di sini di Marsi Ajar ngajar sebagai tutor PBM. Dan aku harap kalian nyimak baik-baik dan catat poin-poin pentingnya. Soalnya sekarang kita bakalan ngulik-ngulik materi lagi, mungkin ada yang lupa tentang konotatif sama denotatif, terus kita bakalan bahas-bahas soal. Aku mulai aja ya, teman-teman. Oke. Konotatif dan denotatif. Jadi ini poin-poin yang bakalan kita bahas, itu sendiri ada pengertian, denotatif, konotatif, terus ciri-cirinya sama soal dan pembahasannya. Nah, oh ya sebelumnya kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan, kalian bisa ngomong aja ya kalau minta ulang gitu. Atau ada yang ditanyain juga boleh. Lanjut ke pengertian denotatif. Denotatif itu sama dengan denotasi, yang artinya sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya, dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Kayak misalkan kamu lagi ngomong sama teman kamu, atau aku lagi ngomong sekarang, itu termasuk ke denotatif. Nah, selain itu, kata denotasi tidak memiliki arti lain dari setiap katanya. Kata ini sangat mudah kita jumpai, karena kata denotasi merupakan kata yang sebenarnya tertulis pada kalimat. Nah, di pengertian ini ada yang kalian mau tanyain nggak? Kalau diem berarti aku anggap udah ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Lanjut. Pengertian konotatif. Konotatif sama-sama konotasi. Kalau aku ingatnya tuh kono, jadi kuno gitu kan. Kuno itu jadi memiliki kata yang bukan sebenarnya atau kata kiasan. Nah, kata ini biasanya sering kita jumpai pada sebuah pantun atau larik-larik cerpen, atau juga beberapa karya seni sastra lainnya. Ini bertujuan untuk memperindah sebuah kalimat ungkapan pada sebuah kata. Di bahasa Indonesia itu sendiri ada kata konotasi memiliki dua unsur, yaitu positif dan negatif. Contohnya anak emas. Anak emas tuh kan artinya kalau di Indonesiain itu kayak anak kebanggaan gitu kan. Sedangkan panjang tangan itu artinya gampang kayak suka nyolong gitu loh, suka curi. Oke, aku next. Ciri-ciri dari kalimat denotatif dan konotatif. Seperti yang pengertian sebelumnya, denotatif itu adalah makna kata sesuai apa adanya. Yang kedua, makna katanya sesuai hasil observasi atau penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketiga, makna yang menunjukkan langsung pada acuan atau makna dasarnya. Jadi kalau misalkan denotatif tuh nggak ada kata-kata yang susah dimengerti gitu. Kalau konotatif itu kan kebanyakan kayak agak bingung gitu kan. Kalian contoh tadi anak emas tuh kayak anak kebanggaan yang jarang didengar gitu lah. Terus sedangkan ciri-ciri dari konotatif. Konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Dan yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Konotatif itu sering dijumpain pada bait-bait puisi atau pantun lama, tapi biasanya yang buat pantun puisi baru kayak sekarang itu udah jarang digunain sih. Tapi kalau di ujian gitu kayak SBM, ini masih sering banget keluar dan banyak yang salah gitu, banyak yang terkecoh. Oke, next. Contoh kalimat denotatif. Ini denotatif tuh gampang banget contohnya kayak Rudi mempunyai seekor kelinci, Gina sedang menggoreng ikan, Bella makan roti tawar. Itu semua kan artinya nggak perlu mikir 2 kali buat nerjemahinnya kan. Jadi kalian udah langsung tahu maknanya apa. Sedangkan konotatif di sini ada Haris tidak pernah
melakukan campur tangan kepada Asri. Di sini campur tangan itu merupakan kata konotatif. Ada yang tahu nggak teman-teman arti campur tangan apa? Aku mau teman-teman jawab dong, biar gak diem-diem aja. Ikut campur bukan, Kak? Campur. Iya, benar banget, ikut campur. Yang kedua, pengusaha muda ini sempat gulung tikar. Kalau gulung tikar apa? Bangkrut. Benar banget. Udah pada tahu ya? Oke, bagus. Kita next. Ini masuk ke soal nih. Ini kan ditanya soal pertama, makna istilah cerebrospinal yang terdapat pada kalimat 17 adalah, nah kalau bahasa Indonesia itu kan kebanyakan teks-teks panjang kayak gini. Kalian langsung aja ke pertanyaannya ini. Soalnya ditanya itu makna istilah cerebrospinal pada kalimat 17. Yang kalian lihat itu langsung aja kalimat 17, gak usah dibaca keseluruhan teks, soalnya bakal ngabisin waktu banget. Soalnya kalau SBM itu satu soalnya kurang lebih 1 menit seingat aku ya. Jadi ya langsung aja. Makna istilah cerebrospinal yang terdapat pada kalimat 17. Kita baca kalimat 17-nya. Untuk membuktikan adanya serangan terhadap otak, virus harus dideteksi dalam cairan cerebrospinal. Ada yang tahu nggak arti dari cerebrospinal ini apa? Apa nih jawabannya? A, B, C, D, E. Ini istilah biologi ya. Bukan, Kak. Apa? E. Bukan. Oke, ada lagi nggak selain E? Oke, aku anggap E semua ya. Jadi jawaban yang benar itu benar E. Jadi kalau aku cara ingetnya itu, aku penggal-penggal katanya kayak cerebro sama spinal. Spinal itu kan kayak udah umum lah, kita tahu di pelajaran biologi spinal itu artinya tulang. Nah, di sini yang ada tulang-tulangnya antara C sama E nih. Kalau C, kelainan tulang belakang agak masih aneh kalau disesuaikan sama teksnya. Sedangkan yang E itu kan berkenaan dengan otak dan sumsum tulang belakang. Coba kita cocokin ke kalimatnya langsung ya, nomor 17. Untuk membuktikan adanya serangan terhadap otak, virus harus dideteksi dalam cairan yang berkenaan dengan otak dan sumsum tulang belakang. Nah, baru cocok, soalnya kalau misalkan kelainan tulang belakang doang, di sini yang dijelasin kalimat 17 itu ada serangan terhadap otak, ada bahas otaknya. Jadi yang tepat itu yang E gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum, Kak. Oke, lanjut ya. Ke nomor 2. Bacalah ilustrasi berikut. Rasa cemburu seseorang karena dikhianati sang kekasih membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya. Kata sifat yang tepat dijadikan larik puisi untuk mengungkapkan ilustrasi dalam prosa tersebut adalah yang mana nih? Yang mana, hayo? Rasa cemburu seseorang karena dikhianati sang kekasih membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya. Ada yang tahu nggak? Ini ada 39 orang di sini. Ya, kok ini bentar. Kepencet deh, sorry. Oke. Jawab dong. Udah 40 orang lagi nih di sini. Oke, aku langsung jawab aja ya. Jawaban yang tepat itu adalah... Ya, aku nggak muncul. Bentar ya, guys. C. Jadi yang tepat kenapa C? Karena di sini ada dijelasin di kalimatnya itu rasa cemburu seseorang karena dikhianati sang kekasih. Di sini udah ada rasa cemburu, berarti udah ada kita mark di sini cemburunya. Nah, berarti yang nggak ada kata cemburu, kita langsung blacklist aja ya. B itu salah. Oke, itu aja. Lanjut ke ini, membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya. Ada kata-kata emosi.
Berarti yang ada kata emosi kita tandain lagi, yang nggak ada kata emosi kita buang. Berarti D sama E nggak ada emosi, kita buang kan. Berarti yang udah jelas bukan jawabannya itu B, D, E. Nah, antara A sama C nih jawabannya. Kalau misalkan A itu ada kata berlebihan, sedangkan di sini dijelasin nggak ada sifat-sifat yang menunjukkan berlebihan. Berarti ini udah pasti salah. Jadi jawaban yang betul itu adalah C. Gitu. Next. Nomor 3. Kedua peraturan itu tidak cukup mengakomodasi situasi yang berkembang saat ini, apalagi dengan bergulirnya otonomi daerah, sulit bagi pemerintah pusat untuk mengontrol secara langsung kebijakan pemerintah daerah menyangkut keberadaan pasar modern. Makna kata akomodasi pada paragraf tersebut yang tepat adalah, yang mana nih akomodasi? Gampang kan? Yang mana nih teman-teman? Yang apa? A ya? Yang A. Oke, yang lain ada jawaban selain A? Enggak. Oke, A semua ya. Iya, benar jawabannya A. Kenapa A? Ya lagi-lagi kalau bahasa Indonesia itu cocok-mencocokkan kalimat. Sebenarnya kalau kata akomodasi itu arti sebenarnya kan mengakomodasi, apa ya istilahnya? Kalau di dalam teks ini, dalam kalimat ini, kalau dicocokin itu yang paling cocok itu memenuhi kebutuhan. Coba aja kalian bacakan kedua peraturan itu tidak cukup memenuhi kebutuhan situasi yang berkembang saat ini. Sedangkan kalau option yang lain itu nggak cocok gitu. Gitu. Next ya. Nih langsung aja kalimat yang mengandung makna konotasi terdapat pada nomor. Nomor berapa nih teman-teman? B. C, Kak. Apa? B, C. C. Ada B sama C. 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, antara B sama C ya. Berarti coba kita tinjau satu-satu dulu. Aku ke Jakarta naik kereta api, udah pasti salah. Soalnya kan udah jelas maknanya, aku ke Jakarta naik kereta api. Kalian nggak perlu mikir dua kali kan buat terjemahin kalimat tersebut. Jadi nomor 1 udah pasti salah, A sama B udah pasti salah. Lanjut, berarti yang antara option C sama D. Berarti nomor 2 itu udah pasti benar nih, soal di option CD ada nomor 2. Gerombolan mahasiswa sedang melakukan penelitian. Nah, maksudnya di sini kenapa konotatif atau konotasi? Karena gerombolan, di sini makna gerombolan itu kan bergerombolan, apa ya? Sekumpulan. Berbondong-bondong, ya gitu. Nomor 3, Bu Aminah sedang bunting 8 bulan. Di sini yang kata konotasinya itu adalah bunting. Soalnya kan bukan kata yang sering kita ucapin sehari-hari, jadi bunting itu kan hamil gitu. Yang keempat itu, adik membantuku menyapu lantai, udah pasti salah karena maknanya udah jelas gitu, nggak perlu mikir dua kali buat terjemahinnya. Jadi jawaban yang betul itu adalah C, 2 dan 3. Lanjut ke soal selanjutnya. Kalimat yang mengandung makna denotasi adalah yang mana? A, B, C, D. Yang A. C. Yang A. C. Yang C. Yang C. Oke, ada lagi nggak selain A sama C? Kita tinjau berarti A sama C. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani. Buruh tani, oke lah masih bisa dimengerti. Kalau kalian bingung, kita skip dulu ke option selanjutnya. Dia selalu cuci tangan jika ada masalah. Ini di sini cuci tangan maksudnya ikut campur, jadi ini termasuk konotasi. Jadi B itu salah. Kalau C, duduklah dengan sikap yang benar agar punggungmu tidak sakit. Ini benar juga kan, duduklah dengan sikap yang benar agar punggungmu tidak sakit. Oke, antara A sama C jawabannya. Kalau D,
Sudah hampir 3 tahun cinta menjadi tulang punggung keluarganya. Tulang punggung di sini kan berarti yang menghidupi keluarganya. Jadi ini juga salah termasuk konotasi. Berarti jawabannya antara A sama C. Kalau ditinjau ulang, ini kalau yang A itu ada kata buruh tani. Buruh tani itu kan bukan kata-kata yang lazim kita ucapin sehari-hari kan. Jadi makanya buruh tani ini termasuk ke dalam konotasi. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Kalau kalian masih bingung bedanya itu denotasi itu kata yang gimana ya? Kalian tuh nggak perlu mikir 2 kali. Sedangkan kalau yang A ini ya walaupun kalian udah banyak tahu juga arti buruh tani apa, tapi buruh tani itu kan arti aslinya itu petani kan. Jadi ya gitu. Jawaban yang benar adalah C. Next ke soal selanjutnya. Di bawah ini makna kata tulat ialah, ada yang tahu tulat nggak apa? Ini susah nih tulat. Apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Jadi tulat itu, nih aku contohin, misalkan kalau besok itu kan kita bilangnya besok. Kalau hari setelah besok itu namanya lusa. Kalau hari setelah lusa itu namanya tulat. Jadi jawaban yang benar itu adalah B, hari sesudah lusa atau 3 hari sesudah hari ini. Kalau yang C itu hari sesudah besok itu kan lusa ya. Kalau hari sebelum hari ini itu kemarin. Gitu. Ingat ya tulat ini, soalnya jarang didengar banget kan tulat. Oke, lanjut. Kalimat yang mengandung makna konotasi adalah yang mana? Konotasi yang makna yang kalian tuh perlu mikir 2 B. kali. 1 dan 3. Apa? Yang B, 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Ada lagi? B semua ya, aku anggap. Jadi kita tinjau nih 1 dan 3. Oke. Beban hidup membuatnya terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya. Di sini yang jadi kata konotasinya adalah beban hidup. Lanjut ke nomor 2. Kulitnya merah karena terkena sinar matahari. Ini kan nggak ada, kalian nggak perlu mikir 2 kali kan buat nerjemahinnya. Jadi kulitnya merah karena terkena sinar matahari ya karena emang faktanya begitu. Nomor 3, entah mengapa banyak orang yang berebut kursi kepala sekolah. Di sini yang jadi makna konotasinya itu adalah berebut kursi kepala sekolah. Artinya di sini itu mereka pengen naik jabatan. Bukan maknanya pengen berebut kursi kepala sekolah gitu ya, tapi maknanya di sini tuh pengen naik jabatan gitu. Yang keempat itu adik ingin diberikan meja untuk belajar. Ini juga sama kayak kalimat kedua termasuk ke kalimat denotasi. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3. Nih lanjut. Ini udah gak ada soal lagi sih sebenarnya. Jadi kita bahas kalimat-kalimat konotasi. Ini mungkin teman-teman yang masih susah itu kalimat konotasi kan, pengertiannya apa dan gimana. Jadi sekarang kita bahas satu-satu. Aku mau teman-teman yang ngejawab, bukan aku ya. Jadi sekalian review juga. Yang pertama, suhu politik di Indonesia semakin memanas. Di sini yang jadi kalimat konotasinya kan memanas. Arti kata memanas apa? Memuncak. Memuncak. Oke, ada lagi? Oke, jadi makna apa? Ricuh. Oke. Ada lagi? Kacau. Kacau. Oke, boleh. Ada tambahan? Semakin sengit, Kak. Semakin sengit. Oke.
Oke, kita bahas ya. Suhu politik di Indonesia semakin memanas. Yang teman-teman sebutin tadi benar, artinya memanas itu semakin kacau, semakin sengit, semakin berantakan. Jadi semakin, pokoknya makna di sini konotasinya itu yang jelek gitu. Jadi arti memanas di sini ya kacau, terus berantakan kayak gitu. Yang kedua, hati Zahra hancur ketika adiknya sakit parah. Di sini kira-kira yang makna konotasinya yang mana? Hancur. Jadi hancur. Iya, betul. Artinya apa nih kira-kira makna kalimat kedua? Sedih, sakit hati gitu Sedih. nggak sih? Sakit, sedih. Iya, benar. Hati Zahra hancur itu sama kayak ya sakit, sedih. Itu sih. Gampang kan sebenarnya konotasi denotasi. Cuman kadang ada kalimat yang mungkin jarang didengar gitu. Yang ketiga, aku bisa menangkap perkataanmu sayang. Apa nih? Yang maknanya yang kata konotasinya kan menangkap perkataanmu. Kira-kira maknanya apa? Paham. Repeti paham. Mengerti, paham. Bener banget. Pinter-pinter kalian. Aku bisa menangkap perkataanmu artinya aku bisa mengerti, aku bisa paham perkataanmu sayang. Yang keempat, emosi Anggi meluap ketika adiknya dipukuli. Di sini yang kata konotasi adalah meluap. Meluap artinya apa? Semakin emosi, memuncak. Benar banget. Ini emosi Anggi meluap. Artinya emosi Anggi semakin memuncak, semakin bergejolak gitulah. Yang keempat, sebaiknya jangan terlalu dini menghakimi orang lain. Ini yang kata konotasinya yang mana? Dini, terlalu dini. Dini. Benar. Arti dini apa? Cepat. Cepat. Terlalu awal. Benar. Jadi sebaiknya jangan terlalu cepat atau terlalu bergegas gitu menghakimi orang lain. Kalau lanjut ke kalimat selanjutnya, Fendi masih hijau dalam pekerjaan ini. Ini jelas nih, masih hijau. Apa nih arti masih hijau? Amatir. Masih baru. Iya, benar banget. Jadi masih hijau artinya ya masih amatir, masih baru, masih belum pro, masih noob lah gitu. Lanjut ke kalimat selanjutnya. Pengalaman pahit yang aku rasakan menjadi penyemangat kesuksesanku. Ini yang mana? Pengalaman Pengalaman pahit. pahit. Pengalaman pahit. Oke, iya benar pengalaman pahit. Sebenarnya pahit aja sih, tapi ya udah. Pengalaman pahit. Arti pengalaman pahit di sini apa? Pengalaman buruk. Benar. Yang lain pada diem-diem aja nih, gantian dong yang jawabnya. Atau aku panggil satu-satu kali ya. Tadi kan udah ya. Jangan, Kak. Kenapa? Boleh, Kak. Biar, kenapa? Nggak apa-apa. Bareng-bareng aja. Oh, bareng-bareng aja. Nanti orang yang ngejawab itu aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke deh. Jadi pengalaman pahit itu artinya pengalaman buruk, pengalaman pelik yang aku rasakan. Lanjut ke kalimat selanjutnya, pemilihan kepala desa tadi pagi berjalan panas. Ini apa nih? Panas ya kan? Panas. Panas. Benar. Benar-benar. Berjalan panas, berjalan sengit. Rusuh. Kenapa? Oke. Lanjut, jangan pernah lari dari masalah. Di sini yang jadi kata konotasinya adalah lari. Lari apa? Lari, tapi Meninggalkan. Hindar meninggalkan. benar, menghindar atau meninggalkan. Jadi jangan pernah menghindar dari masalah.
Lanjut, Zahra semakin gerah dengan sikap Robert. Gerah di sini apa? Kesal. Iya, benar, muak. Di sini Zahra semakin muak dengan sikap Robert. Atau gerah ini sama kayak tidak tahan dengan sikap Robert. Lanjut, karena besar kepala, Robert dijauhi teman-temannya. Besar kepala? Sombong. Betul. Jangan samain ya besar kepala sama keras kepala, soalnya beda. Besar kepala itu sombong. Terus apalagi selain sombong kayak suka muji-muji diri sendiri gitulah. Lanjut, meskipun Johan belum berhasil, Johan tidak gigit jari. Gigit jari di sini maksudnya apa? Putus asa. Menyerah. Benar semua. Jadi ya meskipun Johan belum berhasil, Johan tidak istilahnya tidak pantang menyerah lah gitu. Lanjut, kamu itu jangan seperti air di atas daun talas. Ini seperti pepatah. Seperti air di daun talas, apa ada yang masih inget gak? Tidak punya pendirian. Ada lagi? Gampang terbawa arus. Iya, benar. Jadi seperti air di daun talas itu artinya tidak berpendirian anaknya atau ya gampang ke bawah arus. Lanjut, aku tenggelam di dalam lamunan. Tenggelam. Apa nih tenggelam? Menghayal. Terbang, menghayal, oke. Jadi maksud tenggelam di sini sama kayak terhanyut. Terhanyut itu artinya terlalu asik gitu. Gimana sampai-sampai kalian tuh ya keasikan ngelamun artinya. Jadi maksud tenggelam di sini sebenarnya keasikan ngelamun. Lanjut, Zakia merupakan anak emas dalam keluarganya. Ini tadi udah nih anak emas apa? Anak Kebanggaan. Iya, benar. Kalau ini tahu gak gadis apa ya? Kok aku yang lupa ya? Apa sih namanya? Kalau misalkan di suatu desa nih, kembang desa. Paling cantik. Gadis paling cantik. Gadis paling cantik. Iya, benar. Aku yang lupa istilahnya, sorry. Lanjut, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin apa? Tenang, sabar. Emosi. Benar. Jadi hati dingin di sini maksudnya adalah dengan sabar dan tidak emosi. Lanjut, saya sangat mengenal Fitri. Dia ringan tangan dan baik. Ringan tangan apa? Suka menolong. Benar banget. Jadi ringan tangan di sini maksudnya adalah suka menolong. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau ada kalimat-kalimat teman-teman yang masih belum tahu yang nggak ada di slide aku ya? Kalian bisa tanyain kok. Kamu mau nanya, Iya, boleh. bedanya hati dingin sama kepala dingin itu gimana? Hati dingin itu berarti, bentar, ada contoh kepala dingin nggak tadi? Nggak ada ya? Nggak ada, oke. Jadi bahas ya, berarti kalau hati dingin dulu nih, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Hati dingin itu berarti dengan tidak emosi atau dengan legowo kalau bahasa Jawanya kan. Terus kalau sedangkan kepala dingin itu kayak tidak egois gitu. Ada yang mau nambahin penjelasan aku mungkin? Kalau hati dingin itu lebih ke perbuatannya, kayak ini kan contoh kalimatnya setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan, berarti ini perbuatan. Kalau kepala dingin itu contohnya kayak
perbuatan juga, tapi yang melibatkan pikiran gitu biasanya kalimatnya. Jadi biasa kata yang digunakan adalah kepala dingin. Ngerti nggak? Siapa tadi yang nanya? Salsabila ya? Ya, Udah ngerti atau belum? udah. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi nggak teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Atau ada yang minta ulang penjelasannya? Nggak apa-apa, soalnya ini slide aku udah selesai. Emang sedikit itu materi denotasi dan konotasi. Kamu tanya dong, Boleh. Apa? ada tips khusus gak dari kakak buat ngerjain soal PBM supaya nggak ngehambat waktu gitu? PBM itu sebenarnya sama kayak PU dan yang lain-lainnya. Kan itu kebanyakan soal teks-teks panjang kayak soal nomor 1 tadi kan. Saran dari aku tuh karena biasanya soal kayak TPS itu satu soalnya itu 1 menit, karena soalnya panjang-panjang, jadi kalian langsung aja ke pertanyaan intinya gitu, kayak soal yang tadi kan, bentar. Ini soalnya kan panjang banget nih kalau dibaca satu-satu. Tapi lebih baik kalian langsung baca soal ke inti soalnya aja. Ini ada kata cerebrospinal. Berarti ya langsung aja kalian baca kalimat ke-17, gak usah dibaca keseluruhan teks buat menghemat waktu. Terus mungkin saran yang lain itu jangan terlalu terpaku ke satu soal. Soal kan bahasa Indonesia itu kadang suka ngebingungin walaupun sebenarnya gampang gitu kan. Tapi kalau kalian kepepet terus terdesak oleh waktu, biasa kan kalian suka panik gitu kan. Aku sendiri suka gitu, kalau misalkan kedesak waktu, aku suka panik dan nggak tahu jawabannya apa. Nah, misalkan kalau sampai kejadian kayak gitu, kalian mending next ke soal selanjutnya dulu, soal sebelumnya itu dikosongin dulu aja biar nggak buang-buang waktu. Dan setiap kalian ngisi soal itu kan biasanya ada jam hitung mundurnya lah gitu kan di sebelah kanan atas, aku ingat banget pojok kanan atas. Nah, di sana tuh usahain setiap satu soal tuh kalian nengok ke jam gitu. Tapi jangan sampai bikin kalian panik. Soalnya kan kalau kita ngelihat waktunya terus berkurang gitu, pasti kita jadi panik kan. Tapi ya usahain aja kalian ngelihat jam itu buat ngelihat, ya kalian ngejarin satu soal itu berapa menit, udah lebih dari 1 menit apa belum. Kalau udah lebih ya kalian move aja ke soal selanjutnya. Soal percuma buang-buang waktu di satu soal. Gitu sih. Ada lagi? Makasih, Kak. Iya. Ada lagi nggak teman-teman? Kita sharing-sharing dikit kali ya, soalnya materi aku udah selesai nih. Oh iya, cara kakak belajar PBM kayak gimana? Aku belajar PBM ya drilling-drilling soal aja, soalnya kan kita sebenarnya secara keseluruhan udah tahu kan artinya konotasi sama denotasi itu apa, udah pernah belajar gitu kan. Tapi ya untuk lebih paham itu ya bahas-bahas soal, sering bahas-bahas. Mungkin buku yang sering aku pakai itu Wangsit sama The King. Gitu. Soal ada beberapa kalimat, beberapa kata bahasa Indonesia yang mungkin susah dan jarang kita dengar, kayak contohnya cerebrospinal ini kan kata biologi ya. Mungkin ada yang udah dengar, ada juga yang belum dengar. Jadi ya sering-sering latihan soal aja sih. Kak, mau nanya, Iya, apa? lebih bagus buku Wangsit apa The King buat belajar sainteknya, Kak? Kamu maunya buat belajar saintek ini yang TKA atau TPS nih? Yang TKA. Kalau TKA, dua-duanya bagus sih, tapi menurut aku soal dari Wangsit itu kan lebih susah ya, kayak lebih tinggi penalarannya, sedangkan soal The King ya di tingkatannya menurut aku di bawah Wangsit, jadi masih bisa lah dikerjain buat anak-anak biasa gitu. Tapi kalau mau bahas sekarang dari awal, mending itu bahasnya The King duluan, soalnya ya gimana ya, nggak terlalu ribet lah gitu. Kalau misalkan udah ntar Hamin 2 bulan UTBK atau Hamin 3 bulan UTBK,
kalian ya boleh lanjut wangsit. Soalnya pas tahun aku kan kebetulan UTBK tahun ini kan. Jadi ya gimana ya, soal wangsit sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak keluar di SBM loh. Aku jujur-jujur nggak ada yang banyak keluar, nggak tahu kenapa. Dan kebanyakan soal SBM tahun ini sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi ya harus butuh penalaran lebih dan makan waktu yang soal tahun ininya. Jadi saran dari aku buku buat sekarang mungkin The King duluan. Tapi balik lagi ke kalian sih. Kalau kalian mau Yang nambah apa? mudah dipahami, yang lebih mudah dipahami itu yang mana, Kak? The King atau gimana? The King. Kalau kamu mau belajar dulu nih, ngulik-ngulik materi yang mungkin ada kamu lupa, ya di The King aja dulu. Kalau misalkan udah tamat The King nih, baru lanjut ke Wangsit. Soalnya Wangsit itu lebih susah. Wangsit itu biasanya soal-soal kayak SIMAK UI, UTUL UGM, itu soal Wangsit deh. Soal susah banget. Sedangkan kalau soal SBM, mungkin kayak soal-soal The King. Makasih, Kak. Iya, Kamu mau nanya juga, iya. kalau jam belajar kakak itu gimana? Ngebagi ngerjain tugas sama belajar SBE, belajar sama kelas 12 juga. Jadi mungkin cara aku dulu ngebagi waktu itu gimana ya? Kan kalau sekolah online itu nggak terlalu fokus belajar kan, paling kita disuruh ngerjain tugas, paling ya Zoom sekali gitu doang. Nah, mungkin saran dari aku, kalian pas habis selesai pembelajarannya sih, misalkan kalian selesai sekolah itu jam 3, ya kalian belajarnya itu mungkin sorenya kalian istirahat dulu, baru malamnya mulai belajar. Sebenarnya nggak terlalu penting berapa jam kalian belajar, tapi seberapa efektif waktu yang kalian gunain. Soalnya aku pernah nih sendiri, aku awal-awal belajar itu sampai kayak 8 jam, 10 jam sehari, itu kan lama banget ya kalau belajar sendirian gitu. Sebenarnya itu malahan nggak efektif buat aku karena ya terlalu makan waktu dan malahan aku tuh jadi malah sakit kepala gitu loh. Soalnya terlalu banyak belajar, jadi gak ada yang keinget di otak aku. Jadi lebih mending kalian belajar kayak cuma 2 jam, 3 jam, tapi ya benar-benar emang masuk ke kepala kalian. Dan subuh sih, habis subuh itu bagus juga buat belajar. Itu sih. Makasih, Kak. Iya. Kak, Iya. pas kakak belajar materi nih, kakak apa sih? Mentingin dulu ngejar materi prioritas atau sesuai babnya aja gitu? Kayak enggak sesuai materi prioritas gitu, tapi semua bab kekejar gitu. Atau gimana? Saran dari aku mending kalian milih nih, kan misalkan subtes TKA sama TPS itu ada beberapa subtes, kan ada beberapa materi. Nah, kalian itu jangan kayak semuanya harus dikuasain gitu. Kalian pilih beberapa subtes yang pertama paling sering keluar, dan yang kedua itu yang kalian emang sukai dan kalian pasti ngerti. Dan kalau ada soal itu kalian pasti bisa kejawabnya gitu. Soalnya kan SBM sekarang itu penilaiannya itu nggak yang mana benar, yang mana salah, tapi berdasarkan, kalau misalkan kalian banyak benar, misalkan nih, kalian dalam satu waktu itu banyak yang benar, berarti nilai kalian itu dikit buat soal itu. Sedangkan kalau misalkan soal itu tingkat kesulitannya susah, dan kalian bisa ngejawab, sedangkan yang lain nggak bisa, itu baru bobotnya itu tinggi. Jadi mending ya kalian sesuaiin sama kapasitas kalian, jangan semuanya diambil gitu. Kalian mending pilih materi-materi yang kalian sukain aja, beberapa. Paling ya, aku kemarin pelajarin antara 5 sampai 8 materi. Gitu. Minimal 5 lah kalian kuasain, yang paling sering keluar. Belajar 21 jam, Kak. Ya Allah, ini belajar 21 jam, belajar apa? Kalian jangan terlalu rajin belajar ya, bukan aku nyuruh kalian buat malas belajar, tapi ya istirahat itu penting, guys. Aku sekarang di Universitas Andalas. Mungkin kalian nggak tahu ya, di Sumatera. Kakak dulu ikut bimbel gak, Kak? Aku ikut bimbel ini, apa namanya, yang intensif itu loh. Intensif aku ngambil di EduLab. Sebulan. Di Padang ya, Kak? Iya, benar.
Kak mau tanya dong, lebih worth Iya. it belajar per minggu 1 mapel atau belajar per hari beda-beda mapel? Menurut Kakak gimana? Balik lagi ya, itu sebenarnya tergantung kalian, tapi menurut aku, lebih buat sekarang nih ya, karena kalian masih jauh dari SBM dan masih banyak waktu, mending satu mapel itu 1 minggu. Jadi kalau misalkan nih satu mapel 1 hari dan besoknya ganti, ya otomatis materi mapel hari ini harus terselesaikan hari ini kan. Untuk mapel besoknya ya kalian ganti lagi, berarti kalian ya pusing sendiri gitu. Buat sekarang mending daripada karena masih banyak waktu dan nggak kekejar-kejar juga, kalian mending satu mapel itu 1 minggu biar lebih menguasai, lebih mendalami materinya gitu menurut aku. Oke, makasih Kak. Iya. Iya, boleh. Kakak Tadi siapa? nyari info tentang materi SBM di mana ya? Aku nggak ada Materi-materi yang keluar. spesifikasi sih, tapi ya kayak aku bilang tadi, buku yang aku pakai itu Wangsit sama The King. Terus misalkan kalau ada materi-materi yang aku nggak tahu, biasanya aku cari dari itu materi, apa ya, namanya materi 78 deh kalau nggak salah. Ada yang tahu nggak? Jadi itu Tahu, Kak. nah itu, bener kan namanya materi 78, aku soalnya lupa-lupa inget. Iya. Ya, jadi kalian cari aja di Google materi 78, itu lengkap banget materinya, itu dibikin sama anak SMA 78 Jakarta, gitu. Itu pokoknya lengkap banget materi di sana. Terus paling kalau buat PK, matematika gitu, aku nge-YouTube dari Privat Al-Faiz, terus siapa lagi ya? Pokoknya ya yang keluar di YouTube aku deh. Cari di Google aja sebenarnya. Makasih Kak. Oke. Tapi kemarin aku buka dimensi 3, gak ada Kak di materi 78. Ya mungkin, nggak tahu sih, mungkin materi dimensi 3 emang nggak ada di 78. Tapi kebanyakan materi ada di sana. Kak, maaf, nama kakak siapa? Mau isi form, nggak tahu nama kakak. Nama aku Intan. Nama aku Intan ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita sampai jam 8 ya sharingnya. Kalian sambil isi-isi feedback tadi boleh. Ayo guys, ditanyain lagi dari Kak Intannya. Dimanfaatin guys lagi Kak Intannya mau berbagi nih. Iya. Soalnya aku nggak ada materi lagi, Kak. Udah habis materinya. Oke, nggak apa-apa. Kita sharing-sharing aja. Enaknya kalau mau belajar TPS mulai dari mana ya? Menurut aku kalau misalkan buat sekarang, kan kalian udah tahu nih materi-materi yang bakal keluar di UTBK tuh apa aja. Nah, kalian ulik-ulik lagi materi sesuatu yang mana kalian bakal pahamin banget, yang mana kalian rasa bakalan bisa jawab nanti pas UTBK, itu yang kalian ulik-ulik lagi, yang kalian pelajarin. Atau misalkan ada materi yang kalian lupa. Nah, kalian searching-searching lagi nih materinya, kalian pahamin dulu, abis itu baru kalian bahas soal. Kesalahan aku UTBK tahun ini itu, aku pas awal belajar itu langsung bahas soal, jadi banyak materi yang masih aku lupa, soalnya kan belajar online itu ya kita seringnya belajar sendiri kan, jadi rada susah, mendingan ya pahamin materinya dulu baru larinya ke soal, jangan langsung soal. TPS atau TK dulu, Kak? Tergantung sih, tapi saran dari aku TPS dulu deh, mantepin TPS-nya. Soal TPS itu nggak banyak kayak TKA materinya dan menurut aku lebih gampang, dan paling ya sebulan kalian TPS sudah kelar lah semuanya gitu. Habis itu baru TKA, kalian pelajari materi-materinya lagi, dan Hamin sebelum TBK baru kalian ulang-ulang lagi TPS dan TKA-nya. Kakak dulu skor UTBK-nya berapa? Aku nilai UTBK-ku 680-an. Itu sebenarnya nggak termasuk tinggi sih kalau tahun ini, tapi ya lumayan lah. Persiapan materi, takut pas hari H mentalnya yang ciut.